kesempatan saat ini saya akan menjelaskan biografi dari salah satu matematikawan yang berperan dalam bidang geometri, yaitu Pitagoras. Pitagoras adalah seorang filsuf Yunani kuno dan perintis aliran Pitagorianisme. Pitagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, dan kemudian ia meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Pitagoras adalah anak dari Mnesarkos, seorang pengukir permata di Pulau Samos. Ajaran yang paling jelas yang dikemukakan oleh Pitagoras adalah metempsikosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian jiwa itu akan masuk ke dalam tubuh yang baru. Ia mungkin juga merupakan penggagas doktrin musika universalis yang mengatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Para pengikut Pitagoras berkonflik dengan para pendukung demokrasi. Alhasil gedung pertemuan kaum Pitagorianis dibakar. Pitagoras mungkin saja gugur selama peristiwa tersebut atau lolos ke Metapontum dan meninggal dunia di sana. Tak ada tulisan asli Pitagoras yang masih ada hingga zaman modern. Selain itu, keterangan mengenai kehidupannya juga biasanya hanya singkat dan rancau. Sebagian besar sumber-sumber yang mengenai kehidupan Pitagoras berasal dari zaman Romawi. Kemudian terdapat 3 biografi mengenai Pitagoras dari zaman kuno akhir yang masih bertahan, dan semua karya ini penuh dengan mitos dan legenda. Pada zaman kuno, Pitagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah seperti teorema Pitagoras, 5 bangun beruang, teorema kesebandingan, teorema bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan bintang barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Teorema Pitagoras adalah sebuah teorema dalam bidang geometri yang mengatakan bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusa. Dengan kata lain, pada segitiga siku-siku ABC, C adalah sudut siku-siku, A dan B adalah sisi penyiku, dan C adalah hipotenusa. Maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Isi dari teorema Pitagoras sendiri sebenarnya sudah lama dikenal dan diterapkan oleh orang-orang Babilonia dan India berabad-abad sebelum Pitagoras. Tetapi ada kemungkinan bahwa Pitagoras adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep ini kepada orang-orang Yunani. Beberapa sejarawan matematika bahkan menduga bahwa Pitagoras dan murid-muridnya adalah orang yang pertama yang membuktikan teorema ini. Selanjutnya, yaitu pembuktian dari teorema Pitagoras. Ada banyak bukti yang telah menunjukkan kebenaran teorema Pitagoras. Salah satunya yaitu pembuktian dengan menggunakan luas segitiga siku-siku dan luas persegi panjang. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, sediakan 4 buah segitiga siku-siku yang ukurannya sama. Sisi miring adalah C, kemudian sisi penyikunya adalah A dan B. Dan masing-masing luasnya adalah A kali B per 2. Gambarnya seperti gambar berikut. Kemudian, yang kedua, atur segitiga tersebut sedemikian hingga membentuk sebuah persegi dengan sisi C. Gambarnya seperti berikut ini. Kemudian, yang ketiga yaitu perhatikan gambar persegi yang telah terbentuk. Di dalamnya ada persegi kecil dengan sisi B kurang A. Kemudian yang keempat, perhatikan secara langsung luas persegi besar sudah dapat ditentukan, yaitu C kuadrat. Juga dapat ditentukan bahwa luas persegi besar tersebut yaitu jumlah dari luas 4 segitiga dengan luas persegi kecil dengan sisi A kurang B, maka diperoleh seperti berikut ini. Demikianlah biografi singkat dari Pitagoras yang merupakan salah satu
matematikawan dalam bidang geometri yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.